salatan wa salaman ala Rasulillah wa Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak PLT Kasibimas yang insya Allah tanggal 7 sudah milik PLT lah. Mantap. Definitif. Bapak dan Ibu semua penyuluh yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di Saung Eri dalam rangka Radita bulan Mei. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk senantiasa bekerja dengan yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kasibimas yang saya hormati dan saya banggakan, perlu saya laporkan rekan-rekan yang izin itu, pertama Pak Kiai Didi jadi mubalik di DPRD dalam rangka halal bihalal. Terus Kang Haji Kuwu, Kang Asep Sepullah, penyuluh Talaga, mohon izin mengantar anaknya hari ini ke Ciamis, ke pesantren. Termasuk tadi di awal Ustadz Kuman sudah ada kontak, tapi los duka nu abdi na teu esinnya duka kumaha. Kayak perusahaan ya. Kayak perusahaan terjadi itu. Terjadi itu. Kata Ustadz sok rasa salamannya datang. Sok rasa salaman Ngeneng. Ya, terima kasih Kang Ustadz Kuman. Bapak dan Ibu, tentu kita berharap ada kabar baik dari Pak Kasibimas. Pertama dengan saya yakinlah di tiap kecamatan Kerbaringung kecuali Kertajati mah. Nah, bahwa Kertajati mah mau ikut P3K teh Bekasi 2 orang. Terus anu kahiji di ranking ke-11, anu kedua di ranking ke-30. Cek simkuring jadi teu bingung gitu. Pan beda jeung Teh Wiwin. Aya nu ranking 60 kali itu pusing. Tapi pada gentos formasi. Ya, mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Pak Kasih. Terus berkaitan dengan STQ Pak Kasih, apa yang harus kami lakukan di penyuluh, untuk kami mohon kabar dari sekarang biar kami siap-siap gitu, bisi di piwarang naon gitu, jantan kedah naon kedah kumaha. Lamun henteu nya pasti ayalah tim ladok nama ya daerah HG gitu. Aya rek neang Pak Kasih tujuanna ke lain rek neang peserta. Milarian di saya hieu nya milarian Pak Kasih di saya. Nah, di saya tadi mana. Jadi itu mudah-mudahan rekan-rekan kita doakan Pak Kasibimas akan segera dilantik seminggu ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pengantar dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami persilakan untuk Pak Kasibimas menyampaikan info dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Pokjalu, yang saya hormati rekan-rekan penyuluh agama Islam nasional. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya atas nama pribadi dan atas nama Dimas Islam Kementerian Agama Majalengka menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wassalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Rekan-rekan semua, saya mau menyikapi dulu ini kebanyak yang korbannya hanya berapa persen ya daripada yang sebenarnya mungkin saya posting di grup Kemenag di ASN itu ada yang bertanya tentang nggak ada apa ya perintah untuk memakai seragam apa untuk hari ini. Jadi prinsipnya bahwa dalam asas dari hukum itu ada yang dikatakan lex spesialis derogat lex generalis. Artinya di sini
untuk Pak Kepala Kantor itu kan ada lex spesialis di situ, ada undangan untuk hari di GGM dengan memakai pakaian adat. Artinya yang dipakai adalah lex yang spesialisnya. Sedangkan untuk yang lain itu ketika tidak ada lex spesialis maka yang dipakai adalah generalis. Generalisnya yang mana? Generalisnya yaitu keputusan dari Munas Korpri nomor Cap titik 06 garis miring 9 garis miring 1 tahun 2022 tentang pakaian seragam batik Korpri. Nah, di situ disebutkan di pasal 4 huruf A bahwa pemakaian dari batik Korpri itu, seragam Korpri itu setiap tanggal 17 dan hari besar nasional. Jadi kita kembali ke hitohnya yaitu dari keputusan Munas itu. Kenapa itu dijadikan hitoh? Karena keputusan Munas itu dalam setiap PMA di berbagai kementerian yang mengatur seragam dinas pasti itu dijadikan suatu konsideran sebagai dasar, sebagai pertimbangan. Jadi ke depan apabila simpang siur tentang pakaian apa ternyata tidak ada diskresi dari pejabat pembina kepegawaian baik dari Kementerian Agama ataupun dari instansi lain, maka kita kembalikan kepada aturan yang generalis. Itu mungkin ya. Untung sasabna jeung ketua. Dengekeun Pak Ketua. Nyamun hatur Untung jeung ketua sasabna. Ya karena di grup kemenang juga itu dari sore itu ada yang bertanya itu tidak ada yang menjawab gitu. Baru tadi malam saya jawab dan saya lupa di grup ASN saya tidak memposting gitu. Kirain yang di bawah sudah memakai Korpri semua. Kemudian tentang SPK bahwa SPK sesuai jadwal akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan tanggal 13. Kita di situ hanya sebagai pendamping dan pembina yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah siapa pendamping, siapa pembinanya. Rencananya hari Jumat itu akan ada pembinaan walaupun terlambat ya, harusnya kan sudah dari kemarin better late than never mungkin ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu ada pembinaan di Hotel Garden hari Jumat sampai Sabtu, dan hari Sabtunya itu adalah pelepasan oleh Pak Bupati dan pelaksanaan pembukaannya tanggal 7. Adapun jadwal pastinya time schedule-nya sampai hari ini belum keluar. Jadi bagi para rekan-rekan penyuluh yang tidak termasuk pendamping atau pembina, ya paling tidak nantinya menjadi romli alias rombongan liar. Amin. Pengalaman romli jerona eta Pas. Tidak salah. Kemudian untuk isu-isu yang sekarang lagi tren, yang lagi-lagi di situ bahwa isu-isu yang ada di masyarakat khususnya isu radikalisme ataupun paham keagamaan itu kayaknya sudah menjadi komoditi bagi elit-elit yang ada di atas gitu kan. Dan kita masuk kaririweuna seperti kemarin kasus di Al Zaitun, kaririweuna kan Indramayu gitu kan. Zaitun yang cari sensasi, ya kaririweuna orang Kemenag Indramayu. Dan kemarin juga hari Minggu kalau nggak salah ada dari pusat, dari analis hukum yang datang ke Argapura itu tentang radikalisme Asyar itu di sana beliau mendata tentang paham Ahmadiyah yang ada di Argapura. Jadi tetap ya itu tidak akan selesai, dan selama itu menjadi komoditi, selama itu menjadi proyek, minimal merenang ayah pegawai yang ayah perjalanan dinas lah di Jakarta kan iya gitu kan. Jadi ulah ieu teh ulah kaget teuing lah itu disikapinya biasa-biasa. Walaupun kita tetap menerapkan early warning system. Jadi
tetap kita pengawasan dini lah apa yang ada di masyarakat, karena seperti tadi bahwa anggar anu katung beulah nama anu karir beulah nama anggar urang yang ada di daerah urang nu teu maes teu meuleuh teu meunang nanaon urang anu riweuhna gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemarin tentang radikalisme, saya juga waktu bulan puasa ada dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada acara di Bandung selama 1 hari. Itu tentang membahas juga tentang radikalisme. Di situ dihadirkan para mantan napiter narapidana terorisme yang diambil oleh dari tenaga ahli ya, jadi duta justru dijadikan duta oleh BNPT, sehingga mereka bisa menjelaskan tentang seperti apa aliran terorisme atau radikalisme yang ada di Indonesia, seperti yang dari Sumedang kan Ustadz Iman Abdurrahman ya kalau nggak salah ya, dari Cimalaka, Aman Abdurrahman. Cimalaka ya. Ya, Cimalaka Aman Abdurrahman. Itu. Memang dari di persidangan tidak bisa dibuktikan, tapi ada hal-hal yang tersembunyi yang bisa biasanya diketahui oleh mantan narapidana terorisme, sehingga mereka diakomodir oleh BNPT untuk masuk menjadi tim anti radikalisme. Itu tentang paham-paham keagamaan ya, dan kami juga tetap setiap 3 bulan dengan Kesbangpol, Kejaksaan, juga dari Intel, Kodim, dari Polres dan lain-lain selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mengantisipasi dan untuk deteksi dini apabila paham-paham itu berkembang. Kemudian kami juga mohon bantuan, kami ke depan ada program kampung moderasi. Jadi itu ada kegiatan yang harus segera diserap, karena penyerapan dari Bimas Islam itu masih sangat rendah ya, karena masih banyak kegiatan-kegiatan khususnya di KUA, karena penyuluh kan tidak ada ya, jadi baru itu yang ada kampung moderasi. Rencananya kami mau mengadakan kegiatan kampung moderasi itu di desa Gandasari ya, Sokandel. Itu nanti mungkin kami koordinasi dulu di Mas Isam juga sama Pak Kepala seperti apa bentuknya, karena di situ ada narasumber dari eksternal, yaitu dari Komisi 8 yang melibatkan Komisi 8. Nanti juga kami mohon bantuan dari para penyuluh agama fungsional. Kemudian untuk PAI non PNS, alhamdulillah dari kita itu ada 99 orang yang lolos tes P3K. Ke depan kami nggak tahu seperti apa penempatannya, seperti apa belum ada informasi, karena sampai hari kemarin tanggal 30 itu baru masa sanggah, artinya ada yang dinyatakan tidak lulus itu punya hak untuk menyanggah tentang ketidaklulusan mereka. Jadi untuk yang dari kantor nggak ada yang lolos, terus dari penyuluh honorer itu ada yang 1 orang lulus ke penghulu. Saya nggak tahu urusannya gimana itu dengan lulus ke penghulu 1 orang. Di Majalengka itu lulus ke penghulu 1 orang. Jadi dengan yang 99 berarti 100 orang itu lolos. Yang di luar itu nanti itu yang ada, yang tersedia itu hanya untuk satpam, OB, sama sopir yang tersedia nanti itu. Jadi apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi apapun pendidikannya, ya kerjanya cuma satpam, OB, sama sopir. Itu nanti kerjasamanya dengan pihak ketiga, yaitu di sini kita bisa menggunakan koperasi. Artinya mereka yang tidak lolos itu bisa gabung ke koperasi. Nanti kita kantor kerjasama dengan koperasi untuk misalkan jasa kebersihan, jasa satpam, jasa sopir. Nah, mereka digaji oleh koperasi. Jadi mereka jadi karyawan koperasi. Kita bayar kontrak di koperasi setahun.
untuk kebersihan satpam dan sopir berapa per juta atau berapa ratus juta. Nah, nanti mereka yang mendistribusikannya, mereka yang manajemen dari pegawai-pegawai tersebut. Jadi itu informasi yang kami dapat bahwa untuk tahun 2023 sesuai dengan janji pemerintah bahwa tidak ada lagi pegawai honorer. Jadi caranya yaitu dengan sistem gitu kan, menghilangkannya tidak dengan memecat tapi dengan regulasi, dengan diadakannya testing 3K. Itu cara-cara yang sangat-sangat itulah ya. Jadi kedepannya yang tidak lulus ya seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti ketika November di DIPA 2024 anggaran untuk honorer itu masih ada, berarti masih ada kebijakan lain. Tapi ketika sudah tidak ada, bentuknya seperti sekarang tidak ada, dialihkan ke pihak ketiga, berarti ya tadi harus pindah kerjanya ke pihak ketiga. Vendor. Ya, mungkin itu sementara Pak Ketua Pokjahu informasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kalau ada masukan atau apapun dipersilakan. Sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih yang telah memberikan informasi sekaligus langkah kita ke depan. Rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Monggo Pak Haji Ajis, langsung aja Kang. Ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama Pak Kasih tentang STQ untuk jadwal pembinaan di Hotel Garden. Untuk sing bersih hatena, sing bersih hatena. Rogi Sodri Wayasuli. Langsung kasih foto. Foto ya. Enggak sih atuh jadi masalah umik. buru nanya. Kata kadi Tes tu ayaan. Untuk pembinaan kami menunggu surat dari pihak LPTQ. Yang jelas kami untuk STQ sekarang itu mengirimkan 4 orang Pak dari Kecamatan Raja Galuh. Kami ada lagi masukan ini ke Pak Kasih, mohon untuk di ACC saja Pak ya. Kebetulan ada 1 orang itu di Tilawah anak putri akan mengikuti STQ. Kebetulan gurunya mau ikut 1 orang. Anggaplah mungkin bagi kami ya sebagai pendamping lah gitu ya. Jadi ketika nanti dari Raja Galuh ada lagi jatahnya 4 kemudian 5 dengan guru ya mohon maklum dikumahkeun kekeh Pak. Karena pengalaman hayang milu koma ia sebagai guru. Nah, jadi mungkin insya Allah di sana tidak akan merepotkan. Guru itu yang jelas mungkin untuk makan dan segala sudah kami dari LPTG sudah jadi asik ya. Selanjutnya Pak Kasih tentang masalah P3K. Pernah tidak Pak Kasih membayangkan misalkan kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan ijtihadi? Misalkan dengan paham berkembang, taruh Majalengka ada kuota sekian, sementara yang lulus adalah sekian. Formasi-formasi yang berkembang di kami masih tetap mungkin ini. Kita berbicara mungkin dan sah-sah saja untuk berijtihad karena belum ada regulasi yang jelas. Bagi kami mungkin dari Majalengka tetap di Majalengka. Cuma untuk kuotanya mungkin dibagi rata misalkan. Atau bisa lagi istilahnya keluar kabupaten dengan asumsi kuota di Majalengka sudah habis.
pertanyaan itu ketika diumumkan lulus, PA itu masih bingung Pak. Apalagi tadi Pak Ketua bilang kami berbangga hati ada yang ranking sekian sampai ranking sekian. Di kami alhamdulillah itu ya kalau produk Excel dari Pak Kasih itu yang terbawah itu Limunding Pak. Bapak Rohim. Kebetulan di kami itu masih peringkat atas. Agak gundah juga di kalangan PAI itu ketika dinyatakan sudah lolos. Harap-harap cemasnya itu yang tadi, apakah masih di Majalengka ataukah keluar dari Kabupaten Majalengka. Ini kita berbicara andai saja Pak. Mungkin itu saja dulu dari kami. Kami Abdul Aziz Pak dari Penjuru Raja Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Haji 2 kali. Terima kasih Kak Haji. Mangga langsung Pak Kasih. Tanyakan ke orang. Terima kasih Pak Haji Aziz. Tadi permasalahan dari yang pertama ya, pendamping. Nanti kami akan komunikasikan. Ya. Mungkin kan problematikanya hanya sebatas seragam mungkin ya. Karena seragam itu bahwa untuk peserta itu dikasih peci, koko, sama celana, sama tas, masalah. Terus kalau pendamping itu plus batik. Kalau permasalahannya seperti itu nanti kami akan sampaikan bahwa itu karena kekeh hayang milu, jadi dan itu sangat penting untuk mendukung dari anak didik tersebut. Nanti saya komunikasikan dengan Kesra. Kemudian untuk P3K saya pikir sangat bijak sekali ketika misalkan kita 100 orang itu dibagi misalkan per KUA 4 gitu ya. Atau 3 gitu kan. Atau 3. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Kan mereka itu ketika menjadi PAH itu kan punya garapan masing-masing kan, ada zakat, ada wakaf, ada radikalisme, otomatis nanti yang 4 itu mungkin memegang jadi 2 garapan gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan, tapi ya lagi-lagi nanti kebijakannya ada di pemerintah pusat. Tapi memang sangat tidak bijak ketika itu ditempatkan di kabupaten lain gitu kan. Artinya ketika testing di sini ya harus di sini harusnya. Ketika testing di sini misalkan ditempatkan di Cirebon, itu kan keputusan yang tidak berkeadilan. Kenapa yang ASN, yang CPNS ketika testing di sini mereka ditempatkan di sini, sedangkan rata-rata yang CPNS itu mereka ketika kena regulasi membolehkan 5 atau 10 tahun mereka bisa pindah. Nah, mereka yang orang Bandung testing di sini ketika 5 atau jatah minimal sesuai regulasi itu membolehkan untuk pindah, mereka akan pindah. Yang udah capek-capek kita ada kuota, kita membutuhkan SDM, pindah. Sedangkan penyuluh kan orang sini. Mereka kan tidak mungkin pindah keluar daerah, itu kan aset kita. Itu sangat bijak ketika mereka yang lolos di sini ya ditempatkan di sini. Adapun nanti misalkan komposisinya di daerah lain itu hanya sedikit, lah kamu baru doang meureun urang. Cerdas. Bisa terakomodir. Tapi kan pastinya Pak. Belum pasti. Ya, boleh berandai. Kehoyongnya mana kehoyongnya? Ya, Pak Haji. Stop, langsung Haji. Anu kahiji terkait tilawah putri aya 1 dan tilawah eta guruna anu berangkat teh atanapi ofisialna Guruna bukan itu bahkan tilawah anak putri. Ini untuk 1 putri. Yang nggak tahu Gurunya atau nggak tahu. Kadi itu nanya nage. Ya itu nanya ka urang, banyak urang kitu. Etika teh urang kumaha kudu kitu. Tadi itu nanya. Ubah buku itu mah ji. anu kadua ngapresiasi ente maksudnya teh kan ofisialna mah itu cingambul. Ai guruna kan iya gitu. Oh. Kapan budak teh perwakilan Cingambul? Nu mawe.
Maksudnya ya kalau memang yang berangkatnya Opesia dari Cingambo, meureun abdi bade nyerahkeun segala sesuatu Iya. kanggo sagala ya mangga Siap. Cingambo gitu. Nyaromli tadi aya apa? Itu kedua Pak, ngapresiasi dari apa yang Bapak sampaikan terkait tadi, lihat saja nanti DIPA di November. Ya. Kalau keluar lagi DIPA Catat. honorer nya meureun aya honorer teh eta teh untuk mereka yang tidak lulus sekalipun, yang tidak ikut testing sekalipun. Iya. Ya gitu kan can jelas. Berarti teman-teman kami kan dari Sindang tuh hanya 3 orang yang ikut testing. Berarti 5 orang lainnya itu sama sekali tidak akan diakomodir sebagai pah acan ketika dipanya tidak ada. Ya. Kasihan. Dan untuk misalkan sopir, satpam juga, OB juga kan itu mungkin hanya yang mengakomodir orang-orang yang tidak lulus dari kantor. Yang kemarin testing tetapi tidak lulus. Itu kan yang membutuhkan sopir kan hanya kepala kantor, terus satpam kan hanya butuh di kantor, kecuali misalkan di KUA ada anggaran untuk satpam. Ada nggak anggaran untuk satpam? Belum. Kudu nama aya supir dan penyuluh. Yang blok jalur Pak ya. Iya, jadi finalnya nanti lihat November lah. Ada nggak di daerah mata anggaran untuk OB untuk segala macam? Dan itu permanen untuk sampai. Iya. Aduh kasihan. Kumayonan. Dengan sistem, jadi memberhentikan orang dengan sistem, tidak dengan pemecatan. Karena kalau pemecatan kan nanti kan larinya ke Cekap Pak, PTN. anu nomor hiji beta can diwalat mangga. Perkawis anu Murang kali. Murang kali. Ofisial. Eta mah nyanyakeun we ka ofisial. Karena gegeden ti Bu Enok ya belum datang tentang yang mengurus tentang teknis dari semuanya. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Bu Enok. Ya, Sedikit Pak terima Kasih kasih. menambahkan, kalau SK itu sampai SK sampai 2024. Iya. Sementara setelah pasca pengumuman P3K yang tidak lulus itu sudah mulai ngedrop Pak. Ini permasalahan apakah sampai Desember itu akan habis atau misalkan dihabiskan sampai 2024 sesuai dengan SK. 2024. 2023 dulu. Lihat anggaran November lihat anggaran. 2024. Nanti lihat anggaran. Nanti mereka kalau ada SK misalkan berlaku sampai 2024. Ya. Tapi ketika di DIPA-nya tidak ada Ada anggaran, anggaran. ya mangga di KUA tapi malah digaji mah. Allah. Jadi prinsipnya mungkin untuk 2023 mah aman ya Pak Kasih karena sudah ada anggaran. Dan untuk 2024 menunggu November. Iya. Aya di Pak nanti gitu. Pindah lah ke Singapura. Itu. Terus Pak Kasih tadi itu yang jadi kegundahan rekan-rekan itu karena urutannya urutan Jawa Barat Pak. Sebenarnya mah gitu. Ya. Urutan pengumuman di tes P3K itu urutan se-Jawa Barat makanya jadi deg-degan ke para rukuh nama gitu. Namun urutan per kabupaten pada geus ieu gitu jadi. Makanya kita punya pikiran bahwa itu kuotanya kuota Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti Pak Kasih yang bisa memperjuangkan Majalengka ya di Majalengka gitu. Karena kenapa rekan-rekan bertanya itu karena melihat kuotanya, kuota Jawa Barat yang 1406 sekalipun yang lolosnya hanya 1367. Jadi masih ada 38 kurang sahabat nomor telur mencatat kuota Kurang kuota Jawa Barat. Masa sampai. Siap. Iya Mas. Ya nanti juga kami mungkin ke depan ketika sudah ada rambu-rambu dari pusat kami akan memperjuangkan itu semua. Amin amin. Walaupun apapun itu nanti tetap Iya. lex superiori derogat lex priori. Artikel ada Keputusan pimpinan yang lebih atas tetap itu yang berlaku dibanding keputusan pimpinan yang di bawahnya. Ya. Tapi kami hanya memperjuangkan sehingga nanti di situ ada equality before the law, ada kebersamaan dalam hukum, ya, kebersamaan. Pak Kasih sesuaikan dengan jamaah sih supaya bahasana. Rapatnya asal India Kayak Napolis. dituturutan ke penyuluh jangan di jamaah dan
Jadi apapun itu tetap kita harus syukuri bahwa Bahasa Latin. kalau Bahasa film di itu Texas ada katanya. 99 cahaya di langit Eropa, kita ada 99 penyuluh di langit Oh, Majalengka. Oh, mantap. Palek, rumah Palek gimana syukuran? Saksian Bapak Pedekrat. Saksian Ini kali ditolak. Asep. Asep pulang. Saya penyuluhnya Mas Uki, barangkali belum kenal. Terkait dengan pengangkatan P3K, ini dihubungkan dengan tugas dan fungsi kami sebagai penyuluh fungsional. Apakah itu akan masih tetap seperti tupoksi yang dulu sebagai pembimbing dan pengawas? Sementara kan kalau dilihat dari posisi mereka itu kan sudah ASN dalam artian ya hampir sejajar. Oleh karenanya dalam hal ini saya pribadi membuat arahan bagaimana tindak selanjutnya terhadap para pendidik yang ada. Kemudian mengenai kuota tadi sudah digabungkan oleh Pak Kasih. Paling tidak ada 3 atau 4 kecamatan. Kalaupun nanti sudah ditetapkan seperti itu, apakah ada pengaruhnya bagi jumlah penyuluh tersebut paling tidak atau ada rotasi atau tidak gitu dalam nanti penempatan mereka? Direknya skripsi pengaruh komunikasi ketiga penyuluh fungsional. Untuk sementara seperti itu saja. Dasmin. Dihadap habis. Dihadap ya. Kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Galak. Jadi untuk posisi penyuluh agama fungsional tetap, jadi nanti penyuluh agama fungsional adalah kepala suku dari penyuluh-penyuluh yang ada. Ya, jadi kepala suku lah kokolot nak Dihukum. nah agar mereka P3K tetap nanti setara dengan kita. Perbedaannya kan nanti hanya masalah mereka tidak ada pensiun, kita ada pensiun. Terus kan mereka juga ada kontrak seperti di Pemda itu 5 tahun kontrak diperpanjang, nggak tahu mekanismenya seperti apa. Kemudian untuk komposisi tentu saja apabila nanti mudah-mudahan semuanya di Majalengka otomatis, karena kan jomplang seperti di Kertajati ada berapa orang? Nah, 2 orang. Terus lebih mending 6, otomatis tidak mungkin kan lebih mending 6 di Kertajati 2. Nanti ada equality before the law, ada keadilan itu. Nampinan istri Pak. Translate. Nampinan istri katanya. Ada keadilan di situ, gitu kan? Ada proporsional disesuaikan dengan daerah yang ada, tidak sampai ada jomplang. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Tapi aku mungkin kita berharap pemerintah punya kebijakan yang terbaik. Kita percaya bahwa pemerintah tidak akan merugikan kita dan akan memberikan kebijakan yang terbaik. Seperti itu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Majalengka 9 orang non PNS, ada 6 penyuluh yang ikut calon P3K dan alhamdulillah sudah lulus semuanya. Cuman ini ada beberapa kecamatan yang sama-sama kita ketahui ada 4 orang yang tidak lulus ya. Ini sering menanyakan kan ini. Tadinya sudah ketika beliau bertanya gitu, seolah-olah kita sudah putus harapan. Tadi ada kabar baik dari Pak Kasih bahwa ada masa sanggah gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu sampai kapan tuh masa sanggah dan 12 Sampai 30 Pak. 12 Mei Sampai 30 April. Terus kaliwat. Udah keliwat. Jadi untuk pengumuman selanjutnya Masa sangat sampai 12 Mei. Mei. Jadi 13 itu ditetapkan 13 mulai daerah.
masa sanggana loh, bukan jawaban BKN. Nah. Oh, Masa sanggana dari yang tidak lulus 3 hari tuh, udah habis. sekarang lagi diuji ya. Sekarang udah mulai pengujian. Jadi kemarin juga dari kantor ada yang mengajukan sanggahan. Ya. Itu sanggahannya bukan masalah kenapa saya tidak lulus, tapi mereka mengajukan bahwa mereka adalah kategori 2. Itu yang mereka ajukan. Mudah-mudahan sanggahannya itu diakomodir, diperhatikan gitu kan. Dan kemana melakukan sanggahan itu? Kan ada di Link. linknya ada Di akun masing-masing. di akun masing-masing. Kali wah. Bisa lihat. Utara mata ke jadinya. Pak Didin. Terima kasih. Yang pertama menanggapi usulan dari penyuluh agama kami sampai lalu SAD mengusulkan untuk pendamping atau pemilik untuk di itu ya pembina di STQ. Saya kira kalau misalnya usulan dari Kecamatan Rajagaluh yang dihadiri oleh Haji Adis dikabulkan, saya kira dari Kecamatan Cinanggu pun harus dikabulkan yang merangkap peserta dengan Gurunya. pembina. Kebetulan untuk pembinanya itu orangnya sendiri ya, pesertanya anaknya, tentu menjadi orang tua. Kajian paling ini kudu ngajajan karena tahu benar. Kalau psikologis itu orang terjadi paham. Yang pertama dari usulan dari usulan itu kemudian dari Kecamatan Jatiwangi itu harus dikabulkan juga. Kemudian yang kedua mengenai posisi ataupun kuota untuk dari ketiga. Kalau secara usulan itu untuk kuota barat ya, yang sebelumnya itu kebetulan masyarakat termasuk salah satu kabupaten yang besar jumlah lulusannya. Walaupun misalkan ketika misalkan berbicara kuota besar, apapun hasilnya mungkin baiknya lah dasarnya. Ketika misalkan itu ada pemerintahan dari Kanwil Jawa Barat penyebaran yang lulus itu di KP itu ke luar daerah, itu mungkin suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kalau memang suatu yang kedapatan ya ke bisa dari negara. Ketika kami ketika berbicara untuk penyebaran di daerah masing-masing, termasuk Majalengka ada yang 59 kemudian disebar kepada beberapa kecamatan dan kecamatan untuk penempatannya ataupun untuk penyebarannya. Saya mohon mungkin juga teman-teman setuju menyuruh pengusulannya diajak bicara. Ya. Harus. Misalkan Majalengka ada berapa? 6. Pacaran kedua. Saya di Majalengka semua. Ketika misalkan Bapak dia dipanggil, Bapak dia bagaimana Majalengka? Dalam aja kumana gitu nya. Meredam nah. Halus teh gaul. Kalau untuk Sukaji misalkan untuk Sukaji saja yang tiga orang di kecamatan itu 3 orang, ya udah nggak usah dilihat. Itu bisa milihnya. Bisa milih sudah pasti 3. Kamu lamun keluar mah bener teh. Untuk Kijing misalkan, terus Kijing, Ngabur, Jalan ke sekalinya berarti. Terus ada mah jenak cewek. Siap. Ya, makasih. Untuk tadi pendamping, sekali lagi itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Tapi kami akan mengkomunikasikan itu dengan pemerintah daerah. Kemudian mengenai komposisi, insya Allah apabila nanti kami misalkan diminta oleh pihak Kanwil untuk mendata, untuk ikut terlibat dalam penempatan, tentu kami akan komunikasi dengan para penyuluh yang lebih tahu tentang orang-orang yang dibutuhkan untuk Majan tersebut. Ya, betul. Jadi kalau kami misalkan minta ini ada 99 nih kita ditempatkan di Majalengka semua misalkan, komposisinya seperti apa? Nah itu kami seperti halnya ketika misalkan penempatan penghulu itu kan sepenuhnya itu kan diskresi dari kabupaten kota. Tempatkan di mana, siapa di mana itu sepenuhnya kebijakan dari kita. Yang penting sekarang kita untuk penyuluh agama honorer, yang pentingnya sekarang kita udah dapat tiket dulu aja lah, ya. Syukuri dulu itulah, ya. Nanti adapun kedepannya kami juga akan terus berjuang semampu kami
bagaimana agar memuaskan semua pihak. Dan apabila tidak puas, mohon maaf karena kami bukan alat pemuas. Itu ya. Nanti ini coba di Bu Nunung. Ya, Bu. Kampung moderasi. Mangga alat pemuas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Sebagai alat pemuas. Kenapa Gandasari dipilih kampung moderasi? Apakah karena keunikannya kepala desanya Kristen dan di situ juga ada umat Kristen walaupun tidak ada gereja? Ya, Tidak salah ada satunya itu. gereja, tidak ada gereja tapi ada rumah ibadah. Tapi belum terdaftar dalam statusnya gereja, gitu. Tapi suka ada rumah yang dijadikan tempat ibadah. Nah, itu belum punya izin kan? Saya juga tidak berani ngutak-ngatiknya ya, barangkali rusuh gitu ya. Saya sudah lagi di Balai Diklat juga sudah konsultasi dengan Pak Musodik, Pak gini. Udahlah, kalau amanah ya bisa saja biarkan saja. Itu ya, jangan dipermasalahkan apakah rumah itu ada apa izin operasionalnya untuk tempat ibadah atau tidak ya. Udah sampai sekarang saya Iya. Terus kedua, ketika ada Pak Ismail datang ke KUA, saya kepala KUA yang saya Karena Islam lah. gimana Islam. apa kegiatan kampung moderasi sudah berjalan enggak? Saya diam saja kepala KUA. Kok diam aja sih Bu? Saya terus terang Pak, belum dilibatkan. Bukan tidak dilibatkan, belum dilibatkan karena ketika datang ke Gandasari itu yang datang langsung Bapak Kemenang. Ya, jadi saya tidak tahu apa-apa. Itu Pak Kepala juga ngebel ke Pak Umar kan sama Pak Umar ya. Udah cina nggak usah Pak, nggak usah datang Bapak mah. Padahal ada di kantor mau ke Gandasari itu sama saya juga di kantor. Nggak usah lah sih. Ini cukup dari Kemenang aja ya udah saya sama Kepala tidak ikut nimbrung ke Gandasari. Saya tanya ke Pak Kesanya apa saja yang dibicarakan, pengen tahu bocorannya. Cuman itu cina ke Pak Kuwunya bilang cina apakah siap enggak menjadi kampung moderasi. Siap, pasti kata Pak Kuwunya tuh di Pak Kemenang bilang tuh. Nah terus kata Pak Ismail ini apa sih kampung moderasi itu? Kegiatannya apa aja? Ya ibu penyuluh bikin kegiatan yang melibatkan antara umat Islam dengan umat Islam gitu. Sebenarnya mah kegiatan bersama gitu ya. Yang melibatkan dua belah pihak itu sebenarnya mah tidak harus non muslim, yang Islam juga bisa. Nah, tidak mungkin ada aliran gitu ya. Cuma itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Itu memang Pak Kemenang baru menginisiasi tentang Gandasari belum menjadikan kampung moderasi, dan setelah itu memang belum ada kegiatan lebih lanjut. Jadi kita mungkin bulan ini ya, bulan Mei mau memulai itu, karena di situ ada anggaran 33 juta. Bentuknya itu kegiatan, nanti bentuk kegiatan mungkin menghadirkan narasumber eksternal dari Komisi 8. Mungkin nanti pesertanya ada yang dari muslim dan dari non muslim. Nah, nanti mungkin akan banyak melibatkan dari warga sana. Terima kasih tadi atas informasinya tentang ada rumah ibadah yang mereka tempati ternyata belum berizin. Jadi jangan sampai nanti seperti Yasmin yang di Bogor itu ya. Nah, jangan sampai itu nanti muncul ke permukaan penyuluh gitu. Nah, itu makasih atas masukan dan informasinya. Nanti kami akan komunikasikan dengan Pak Kepala Kantor tentang hal tersebut. Dan tentu saja nanti ketika kegiatan itu akan di launching, akan dimulai. Kemarin mah hanya awalan Pak Kepala Kantor mah. Nanti mungkin bulan ini atau maksimal bulan depan kegiatan itu akan dilaksanakan, dan kami pastikan bahwa kami akan melibatkan pihak KUA dan penyuluh setempat itu yang ada di Kampung Amdal. Kalau rencana Gandasari itu dijadikan tempat kampung moderasi seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Kasih yang telah menjawab semua keresahan dan masukan dari rekan-rekan penyuluh. Jadi kita tunggu hari baiknya rekan-rekan untuk rekan-rekan P3K yang 99 orang itu.
kami juga termasuk kaget karena Majalengka memang terbesar dan terbanyak se Jawa Barat. Mudah-mudahan menjadi barokah buat kita. Ke depan meureun di nu rapat pok jalur teh mah cukup sakit ya Pak. Tiap bulan. Di aula Bimas mah cukup. Kudu di aula Pakai selalu di luar nanti. Nah gitu. Lamun 120 kurang kan kebayang pas kan. Dinding patungannya punya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Langsung peta patungan ti ayeuna. Ya. Paling tidak seperti itu. Rekan-rekan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf untuk jamuannya sekarang memang terbatas rekan-rekan. Terbatas teh kieu. Lauk pasti hiji kuduaan. Geus dinikmati bae lah. Ya siap. Ya. Kecan cair ti Palek. Saayana bae gitu ya. Bayahna anu teu seneng ka lauk tanu protes teh meureun. Ya, jeung saayana gitu ya. Bade pesen deui mah ka lauk ayam gitu kantung ieu. Jus raung, Pak. Ya. Nggak biasa. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak Kasih Bimas juga terima kasih atas kehadiran dan supportnya buat kami semua. Mudah-mudahan di tanggal 13 jangan lupa didorong rekan-rekan yang lulusnya untuk mengisi DRH. Jangan lupa diingatkan, dibantu. Sebab ada yang ngejapri ke saya, Pak Cena abdi mah nami Bapak benten. Saya nu ngejapri ke saya, duka di mana? Di buku nikah nami Bapak Nate Hasan, hari di KTP Hasanuddin. Aja begitu. Geus buat beberes di ayeuna disimpulkeun. Jadi wayahna bantu rekan-rekan yang lolos untuk mempersiapkan untuk tanggal 13 dimulai daerah itu. Jadi dibantu ya biar sukses semuanya. Rekan-rekan terima kasih. Mohon maaf terutama untuk Pak Kasih Bimas Pangisahkeun kanggo rombongan Bimas di Pak Kasih eta. Pak Ketua, ada yang ditanyakan, ayo dulu mah waktu kita cepek kan ngumpulkan berkas di Lehalisiran, tapi SD datang ke Sama. perguruan tinggi ayeuna mah teh. Sama. Jadi untuk DRH dulu, DRH mah sistem upload. Nanti juga akan ada yang hard copy-nya. Tapi yang terpenting yang tanggal 13 itu DRH dulu, sistem upload, KTP segala rupanya. Pak Ketua, rekan-rekan, untuk P3K sudah ada pengumuman. Ya, ini tinggal finishing terakhir dalam penguploadan data. Ini mohon hati-hati semua. Dari mulai SD sampai itu bener, dengan ada nomor apa kalau di dinas tuh nih apa nomor bagasannya ya. Sampai arah ke sana. Nomor bawah. Itu sampai ke sana. Yang dikhawatirkan kayak gini, ketika sudah lulus S1, sementara SMTS dan itunya ada yang tidak diakui. Ini bisa saja gugur. Luat beberes di ayeuna. Nah, itu masalahnya, hati-hati. Di kepada rekan-rekan saya. Ya, terima kasih Kang Haji untuk saling mengingatkan aja di grup. Rekan-rekan saling mengingatkan, mangga saling mengingatkan untuk rekan-rekan yang lainnya.